Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam semuanya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai PPh pasal 24. Sebelumnya kita sudah mempelajari PPh pasal 21, 22, dan 23. PPh pasal 21, 22, dan 23 lebih banyak digunakan untuk kepentingan dalam negeri, artinya untuk wajib pajak, baik itu yang bersifat orang pribadi ataupun badan yang berada dan atau berkedudukan di dalam negeri atau di Indonesia. Sementara PPh pasal 24 akan lebih berfokus bagaimana jika orang pribadi atau badan memiliki kedudukan atau penghasilan di luar negeri. Ya, kita akan lihat definisi dari PPh 24 itu adalah pajak yang terutang atau yang dibayarkan di luar negeri. Jadi secara tidak langsung ketika kita menjadi seorang wajib pajak, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, tentu saja kita harus tunduk kepada undang-undang perpajakan di tempat di mana kita berada. Nah, untuk menghindari pemungutan pajak berganda atau untuk menghindari pajak berganda, maka otomatis di sini kita harus mengakumulasikan atau mengurangi, ya, merekonsiliasikan antara pajak yang kita sudah bayarkan di luar negeri dengan pajak yang kita sudah bayarkan dalam negeri, ya. Jadi apa yang sudah kita bayarkan di luar negeri tidak kita kembali bayarkan di dalam negeri, ya. Jadi salah satu, entah itu yang akan dipakai adalah yang pembayaran di luar negeri atau di dalam negeri. Di sini lebih jelasnya dikatakan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan. Ya, jadi nanti kita lihat mana yang dapat dikreditkan atas PPh terutang dari seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, pengkreditan ini dilakukan di dalam suatu tahun pajak yang digabungkan dari penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Jadi nanti kita lihat pertama unsurnya kita harus gabungkan dulu penghasilan dari dalam negeri dan penghasilan dari luar negeri. Kemudian nanti kita akumulasikan dan baru kita hitung nanti sesuai dengan DPP atau tarifnya. Dan kemudian nanti kita akan ambil mana yang sesuai PPh 24 ini, mana yang terkecil, ya. Prosedur permohonan dari ketentuan PPh 24 sendiri yaitu pertama adanya laporan keuangan dari penghasilan di luar negeri. Jadi selalu ya yang disebut dengan perpajakan kita menganut sistem atau menganut paham based on evidence. Artinya semua harus berdasarkan bukti. Ketika tidak ada bukti maka dianggap kita belum melakukan kewajiban perpajakan kita. Nah, selanjutnya ada fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax receipt. Atau dalam hal ini adalah surat bukti pembayaran pajak kita yang sudah kita bayarkan di luar negeri. Selanjutnya, adanya dokumen pembayaran pajak di luar negeri ya. Bisa dalam hal bukti transfer LLG atau transfer kepada bank devisa atau sebagainya ya, yang bisa kita buktikan bahwa kita sudah melakukan pembayaran dan pelunasan atau kita sudah dipungut atau kita sudah dipotong pajak kita karena ada kegiatan atau usaha atau investasi kita di luar negeri, maka kita sudah dipotong pajak di luar negeri seperti itu. Selanjutnya negara dari sumber penghasilannya yang pertama adalah penghasilan yang bisa bersumber dari saham atau sekuritas atau keuntungan dari pengalihan saham atau sekuritas lain. Di dalam hal ini kita menginvestasikan sejumlah modal kita di dalam bentuk saham atau sekuritas ya. Nah, maka secara otomatis kita mendapatkan penghasilan. Ya, di dalam hal ini adalah ketika kita menginvestasikan saham atau sekuritas atau kita membeli saham dan sekuritas yang berasal dari luar negeri. Nah, secara otomatis sama ya seperti konsepnya saham di dalam negeri pun ketika kita akan menjual maka secara otomatis atau sudah otomatis kita akan dipotong atau dipungut ya pajaknya sesuai dengan ketentuan
perpajakan dari luar negeri tersebut atau tempat di mana kita berinvestasi. Selanjutnya ada royalti yang bergerak karena bergerak ini kaitannya dengan seperti ajar atau yang seperti itu ya. Negara tempat pihak yang membayar atau yang berbagi royalti atau sewa. Ya, jadi kita otomatis kita akan memberikan atau dipotong ya PPh 24 atas bunga atau royalti atau sewa yang sehubungan dengan harta-harta yang sifatnya bergerak ya. Selanjutnya, penghasilan sewa yang sehubungan dengan penggunaan harta yang tidak bergerak ya, seperti bangunan dan kendaraan dan sebagainya ya. Atau yang sifatnya biasanya harta tidak bergerak ini yang perputarannya tidak secepat fast moving goods ya, yaitu harta bergerak seperti itu ya. Contohnya ketika kita punya bangunan atau kita punya suatu ya apapun itu jenisnya bangunan ya yang terletak di luar negeri, maka secara otomatis kita sudah dipotong oleh pajak di luar negeri. Nah, di dalam negeri kita harus mengkoreksinya. Kita bisa katakan sebagai ya, di sini ya kita lihat ya, mengkreditkan istilahnya ya, mengkreditkan ya. Jadi istilahnya adalah mengkreditkan penghasilan yang sudah kita bayarkan. Seperti itu. Jasa kegiatan dan pekerjaan ini adalah jasa kegiatan dan pekerjaan yang sudah dipotong di luar negeri, seperti itu ya. Jadi negara tempat pihak yang membayar atau yang kita dibebani imbalan, karena kita sebagai kegiatan tersebut. Selanjutnya ada penghasilan BUMN. Dalam kasus tersebut adalah negara tempat menjalankan BUT. Ya, BUT itu adalah badan usaha tetap. Penghasilan dari pengalihan hak penambangan dan pemberian penambangan dalam hal ini punya kilang di luar negeri atau kita punya penambangan apapun itu jenisnya di luar negeri, maka kita tentu saja akan membayarkan sejumlah pajak terhadap atau badan usaha tetap tadi. Nah, jadi rumus utamanya untuk kita bisa menghitung pengenaan pajak yang pertama, jika tarif acuan pajak itu lebih besar daripada dalam negeri, maka besaran nilai pajak yang bisa dikreditkannya adalah penghasilan negara X. Penghasilan negara X ini adalah penghasilan tersebut per PKP dikali PPh kita mengambil untuk selanjutnya untuk acuan. Jika pengenaan pajak di luar negeri, artinya jika yang dipungut di luar negeri itu lebih kecil daripada di dalam negeri ini, maka jika seorang pelajar ini tidak sesat penghasilan, maka nilai pajaknya
Nah, jadi dari keduanya ini nanti kita lihat mana yang lebih kecil, ya. Nah, itu yang akan kita pakai sebagai pengkreditan dari PPh 24. Seperti itu. Nah, dengan penghasilan bagi WP badan. Jadi PKP untuk di WP badan itu nanti nilainya sama ya besarannya. Selanjutnya, namun tidak bagi OP, karena untuk PKP di OP kita masih menggunakan berdasarkan PPh pasal 4 ya, terkait dengan PKP yang sama dengan kita pembahasan pada waktu pembahasan PPh 21 ya. Jadi di sini tarifnya akan dipakai kembali PPh OP-nya. Ya, di mana 0 sampai 50 juta itu 5%, 50 juta kemudian sampai 200 juta itu berapa persen? Nah, itu yang akan kita pakai ya. Itu tetap harus kita ingat, cuma pajaknya, cuma tarifnya, karena itu yang kita pakai kembali untuk perhitungan PKP daripada orang pribadi. Nah, kemudian nilai pajak yang dikreditkan tidak melebihi beban pajak sesuai pasal 17. Jadi nilai pajak yang dikreditkan tidak dapat melebihi beban pajak ya. Gitu. Jadi mana yang terkecil itu yang kita akan ambil nanti. Nah, berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana yang diperhitungkan sebelumnya, maka terdapat beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final, tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan di luar negeri. Jadi ingat ya, untuk pajak-pajak yang memang sudah final, ya, apa saja itu pajak final, Anda bisa kembali buka pada sebagai negatif ya pada waktu nanti diakumulasikan. Tetapi dia tidak bisa sebagai pengurang ya. Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan ketentuan, jadi ada nanti akan ada selisih ya. Jadi kaitannya jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak ya, maka yang dikreditkan di Indonesia lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya nanti akan ditambahkan kepada PPh 24 ini. Selanjutnya, jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka selisih antara kedua nilai itu dapat dikompensasikan di tahun fiskal mendatang. Jadi kalau memang ada kelebihan, ya lebih pajak yang kita bayarkan, kita tidak bisa ya kita minta pengembalian, karena dalam perpajakan itu kita tidak ada yang disebut dengan pengembalian pada periode yang bersangkutan atau yang sama ya. Jadi di sini dalam hal sini kita artinya harus menunggu sampai tahun fiskal mendatang, maka pada waktu itu pula kita akan mengkreditkan besaran pajak yang masih lebih pada periode sebelumnya. Di sini untuk menghindari pajakan yang pertama penghasilan di luar negeri ya, itu otomatis di luar negeri sendiri kita sudah dipotong atau sudah dikenai ketentuan dipungut sesuai dengan pemajakan reguler di luar negeri seperti apa ketentuannya ya. Dan penghasilan dari dalam negeri pun tentu saja kita sudah akan ada ketentuan pemajakan reguler dalam negeri, artinya sudah dipotong. Nah, disitulah baru kita katakan bahwa itu kita mendapatkan take home earning atau kita mendapat yang laba bersih kita, gitu ya. Sehingga bisa dikatakan untuk menghindari pemajakan berganda atau kita tidak boleh kita dipungut dua kali ya, maka penghasilan luar
negeri, ya, perpajakan dari properti luar negeri itu akan kita kreditkan pajak di luar negeri, ya. Sehingga nanti hasilnya akan pajak kurang atau lebih banyak, ya. Jadi kemungkinan akan menjadi kurang atau kemungkinan akan menjadi lebih, ya. Nah, kalau kurang nanti akan dikreditkan, kalau lebih nanti akan dikembalikan pada tahun fiskal mendatang. Nah, itulah yang kita sebut sebagai ya. Objek penggabungan dari penghasilan itu sendiri adalah berupa satu, penghasilan dari usaha. Artinya kita akan menggabungkan penghasilan dari usaha yang sifatnya ada di dalam negeri dan ada di luar negeri, kita gabungkan menjadi satu. Nanti kita lihat berdasarkan tarifnya mana yang bisa kita kreditkan. Yang kedua adalah jenis-jenis penghasilan lainnya, ya, bisa tadi seperti berupa sekuritas atau berupa saham, obligasi, ya, investasi ataupun harta bergerak, ya. Nah, seperti itu, ya, penghasilan dari apapun itu yang sifatnya memberikan benefit di luar negeri atau kita dipungut, ya, sesuai dengan pemajakan reguler di luar negeri. Selanjutnya penghasilan berupa dividen, dalam hal ini tadi, ya, berupa sekuritas, ya, sesuai dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH yang diterapkan oleh keputusan Menteri Keuangan, dan penggabungan yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Oke, ini sekarang kita lihat bagaimana contohnya, ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat Tuan A sebagai contoh di sini memiliki penghasilan sebagai berikut. Jadi penghasilan neto di dalam negeri dari Tuan A ini adalah sebesar 200 juta. Oke. Kemudian selain dia memiliki penghasilan dari dalam negeri, Tuan A ini juga memiliki dividen. Artinya dia memiliki penghasilan berupa dividen. Dividennya ini adalah 100 juta. Nah, namun di luar negeri itu sudah dipotong berdasarkan ketentuan pemajakan reguler di luar negeri sudah dipotong 40%. Yaitu 40%-nya itu adalah sebesar 40 juta. Ya. Berikutnya ada bunga dari Singapura, ya. Berarti dalam hal ini bunga di sini adalah kaitan dengan bunga dari royalti, ya, sewa dan seperti yang tadi kita lihat pada itu adalah sebesar 150 juta. Nah, 150 juta ini sudah dipotong 10%. Di sini sudah dalam bentuk rupiah, ya. Kita sudah akumulasikan dalam bentuk rupiah di sini, ya. Dipotong 10%-nya. Jadi yang sudah dipotong di Singapura itu adalah sebesar 15 juta. Begitu kan? Nah, lalu sekarang bagaimana cara perhitungan untuk kita bisa menentukan berapa PPh 24 yang akan kita bayarkan? Coba kita lihat. Langkah pertama adalah kita harus menggabungkan dulu semua penghasilan, ya. Semua penghasilan. Di sini penghasilannya adalah 200 juta ditambah 100 juta ditambah 150. Maka total penghasilan dalam negeri dan luar negeri adalah sebesar 450. Belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Oke, maka PTKP-nya sama, ya, sesuai dengan yang ada di pasal 21, belum menikah dan tidak ada tanggungan itu adalah sebesar 54 juta. Nah, itu nanti akan menjadi pengurang, ya, PTKP itu. Maka PKP atau penghasilan kena pajak yang jadi penghasilan kena pajak Tuan A ini adalah sebesar 396 juta. Nah, 396 juta ini kita hitung sesuai tarif. Ya. 0 sampai 50% itu adalah 5%, kemudian 50 juta sampai 250 itu adalah 15%, dan sisanya ini adalah lebih dari 250 sampai 500 itu adalah 25% kelebihannya. Oke. Ya, jadi PPh terutang ini kita patokannya tetap adalah merupakan patokan dasarnya adalah dari yang
kita pakai di PPh 21 kemarin ya. Nah, jadi PPh terutangnya ini adalah sebesar 5% kali 50 juta yaitu 2,5 juta, 15% kali 250 juta yaitu 30 juta, 25% kali 96 juta yaitu 36,5 juta. Nah, totalnya adalah sebesar 69 juta gitu. Nah, sekarang langkah berikutnya, berapa yang bisa dikreditkan di Indonesia? Nah, kita 69 juta ini baru mengetahui PPh terutang. Ya, baru mengetahui PPh terutang. Untuk mendapati berapa yang bisa dikreditkan, maka rumusnya yang tadi kita pakai, ya, rumus yang ini. Nah, penghasilan negara yang bersangkutan per PKP dikali PPh terutangnya, ya. Nah, jadi kita masukkan, ya, di sini kita lihat untuk PKP-nya, PKP ini berarti kan adalah penghasilan neto yang sudah dikurangi PTKP ya. Berarti tadi, sekarang kita masukkan 100 juta atau penghasilan dari US. Jadi kita bandingkan ya, kita lihat. 100 juta ini adalah yang dari US per 396 juta artinya adalah merupakan PKP dari PKP dari Tuan A ya atau dari hasil penggabungan keduanya itu dikali 69 juta yaitu PPh terutangnya. Di sini PPh terutangnya ya. Maka hasilnya adalah sebesar 17,42 juta. Gitu. Nah, sekarang kalau sudah kita lihat lebih kecil mana? Apakah yang dipotong di luar negeri yaitu sebesar 40 juta atau yang berdasarkan ketentuan di Indonesia atau berdasarkan ketentuan PPh 24 itu yang kita akumulasikan. Nah, jadi di sini hasilnya antara 17,42 juta dengan 40 juta. Maka besar yang mana? Besar yang 40 juta. Nah, yang kita pakai untuk yang bisa dikreditkan adalah yang 17,42 juta. Gitu ya. Jadi yang kita pakai itu adalah yang 17,42 juta karena lebih kecil. Jadi kita ambil yang untuk dikreditkan itu adalah yang terkecil seperti itu. Ya. Dari Singapura dengan cara yang sama ya. Berarti penghasilan dari Singapura adalah 150 juta. Kita masukkan 150 juta dibagi dengan PKP-nya 396 juta dikali dengan 69 juta atau PPh terutang. Maka hasilnya 26,13 juta. Nah, sekarang kita lihat lebih kecil mana antara yang dipotong di luar negeri dengan yang di dalam negeri. Nah, di dalam negeri 26,13, sementara yang dipotong di luar negeri hanya 15. Maka yang kita pakai di dalam hal ini, yang kita pakai itu adalah yang dari luar negeri atau yang dari Singapura. Jadi total PPh yang bisa dikreditkan itu adalah sebesar yang kita pakai yang Amerika atau yang dari US yang kita pakai itu adalah yang dari US-nya yang karena yang lebih kecil dari 17,42 juta jika dibandingkan dengan 40 juta dan yang dari Singapura itu kita pakai yang 15 juta. Kenapa? Karena lebih kecil 15 juta dibandingkan dengan yang dipotong di dalam negeri atau 26,13 seperti itu. Maka hasil total PPh yang dapat dikreditkan itu adalah sebesar 32,42 juta. Nah, ini kita mendapati nilai PPh 24 yang bisa dikreditkan. Oke. Selanjutnya, saya akan lanjutkan kembali. Oke, ini bagaimana kasusnya jika sekarang kan kalau tadi ini adalah merupakan ketentuan untuk orang pribadi ya. Kasus mengenai penghasilan orang pribadi. Artinya penghasilan orang pribadi ini jika suatu seseorang ya, mereka bertindak secara pribadi, mereka mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Entah itu bisa tadi ya berupa harta yang bergerak, harta tidak bergerak, ataupun bisa berupa investasi lainnya. Ya. Oke, sekarang bagaimana ketika kita mau menghitung PPh 24, tetapi wajib pajaknya ini adalah wajib pajak badan. Badan atau BUT ya. Jadi di sini tidak mewakili orang pribadi.
Nah, dalam kasusnya, PT Aceh Darussalam memperoleh penghasilan neto selama 1 tahun dari tahun 2011 dari dalam dan luar negeri adalah sebagai berikut. Nah, di penghasilan dalam negeri, PT Aceh Darussalam ini mendapat sebesar 3 miliar. Dari luar negeri, PT Aceh Darussalam ini mendapat 1,5 miliar. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri, nah ini ada sudah ketentuan ya, jadi kita tidak menghitung atau mereka-reka sendiri, biasanya sudah diberikan keterangan di soalnya ya, berapa pajak yang dipotong di luar negeri. Nah, di sini dalam kasusnya adalah sebesar 20%. Maka berapa nilai batas maksimum kredit pajak yang bisa dikreditkan? Kita lihat ya. Pertama sama, cara utamanya sama, langkahnya sama, alurnya sama. Hanya yang di sini yang berbeda adalah perhitungan PPh badannya saja. Karena di sini tidak menggunakan metode seperti yang tadi ya. Tadi adalah untuk OP. Kalau untuk badan kita sebetulnya lebih simpel. Jadi penghasilan baik tadi di luar negeri maupun dalam negeri kita akan akumulasikan dulu. Ya, kita akan akumulasikan dulu, kita akan jumlahkan berapa totalnya, yaitu sebesar 4.500.000. Selanjutnya, untuk menghitung beban PPh 24 atau beban PPh badan 24-nya ini mudah, tinggal kita kalikan tarif PPh badan. Tarif PPh badan itu sama semuanya. Ya, general, yaitu 25% kita kalikan dengan penghasilan neto. Jadi langkahnya adalah pasti 25% kita kalikan penghasilan neto, yaitu sebesar 4.500.000.000. Maka kita dapati nilainya adalah sebesar 1.125.000.000. Ya. Itu adalah PPh badannya. Nah, batas maksimum kredit pajaknya seperti apa? Caranya pun sama. Ya, dalam hal ini adalah penghasilan luar negeri kita tadi adalah sebesar 1.500.000.000 per penghasilan neto. Ya, penghasilan neto di sini kita bertindak sebagai PKP ya. Jadi tadi di keterangan ada penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan itu adalah sama dengan penghasilan neto. Jadi sama dengan 4.500.000.000 rupiah. Kita kalikan dengan beban PPh badan yang sebesar 1.125.000.000. Hasilnya adalah sebesar 375 juta rupiah. Nah, itu adalah batas maksimum kredit pajak yang dipotong atau bisa dipungut atau bisa dikreditkan untuk perhitungan di dalam negeri. Nah, sekarang kita lihat. Tadi dikatakan di dalam soal bahwa tarif pajak yang berlaku di luar negeri atau yang sudah dipotong di luar negeri adalah sebesar 20%. Berarti 20% dikali 1.500.000.000 rupiah. Maka kita mendapati hasilnya sebesar 300 juta. Nah, di dalam hal ini kita bandingkan mana yang akan kita bisa pakai. Apakah menurut perhitungan yang jika kredit pajaknya di dalam negeri atau di luar negeri. Tentu saja kita ambil yang terkecil. Nah, yang terkecil di sini adalah sebesar 300 juta rupiah. Oke, itu cara untuk perhitungan kredit pajak PPh 24 yang bisa kita kreditkan ya untuk WP badan. Nah, tadi dikatakan untuk segala sesuatu yang berunsur final atau yang berunsur sudah dipungut, sudah dipotong secara langsung, maka otomatis kita tidak bisa kita masukkan kembali ke dalam unsur penghasilan. Mengapa demikian? Karena kalau kita masukkan kembali, artinya kita mendapati bahwa pajak kita dipungut atau dipotong berganda, double, ya. Nah, itu tidak boleh. Oke, sekarang kita lihat di sini. PT Kesepuhan memperoleh penghasilan neto sebesar selama tahun 2011 dari dalam dan luar negeri sebagai berikut. Untuk penghasilan di dalam negerinya sebesar 8.750.000.000. Untuk penghasilan luar negerinya adalah sebesar 2.850.000.000. Nah, tarif pajak yang dipotong di luar negeri di sini dalam kasusnya adalah sebesar
15%. Ya. Di samping itu diketahui pula bahwa atas penghasilan dalam negeri termasuk ada penghasilan-penghasilan berikut ini yang sudah berunsur PPh final. 1. Penghasilan atas bunga pinjaman sebesar 550 juta ini termasuk PPh final karena sudah dipungut. Ya. Pendapatan atas sewa bangunan senilai 2 miliar 350 juta dan atas undian atau hadiah undian senilai 250 juta. Maka berapa nilai batas maksimum kredit pajak yang bisa kita kreditkan? Nah, dalam hal ini karena PT ya. Nah, sama sebetulnya dalam hal orang pribadi pun kalau memang dikatakan ada yang final, maka kita harus kurangi dulu sebelum kita mendapati penghasilan netonya. Nah, hanya di sini dalam hal PPh badan atau badan, WP-nya WP badan, maka kita sekarang lihat ya di sini. Tetap pertama itu kita akan akumulasikan dulu. Penghasilan luar negerinya ada sebesar 2 miliar 850 juta. Penghasilan dalam negerinya ada sebesar 8 miliar 750 juta. Nah, penghasilan final ini kita akumulasikan ya, berapa? 2 miliar 350 juta ditambah 550 juta ditambah 250 juta. Maka hasilnya adalah 3 miliar 150 juta. Nah, itu akan dipakai sebagai pengurang. Karena kenapa kita harus kurangi? Karena itu sudah dipungut, sudah dibayarkan. Jadi tidak boleh kita masukkan sebagai unsur penghasilan. Ya, seperti itu. Oke, maka kita mendapati penghasilan neto kita adalah sebesar 8 miliar 450 juta. Nah, dengan cara yang sama, untuk karena di sini badan ya, maka beban PPh badannya itu adalah sebesar 25%. Kita kalikan 8 miliar 450 ya, atau PPh neto kita, penghasilan neto kita, maka sebesar 2 miliar 112 juta 500 ribu. Batas kredit pajak yang bisa dikreditkan ya tadi ya, penghasilan, kan rumusnya adalah penghasilan luar negeri ya, kemudian di penghasilan luar negeri, kemudian kita bagi dengan penghasilan neto dikali PPh terutang kan. Jadi 2850 atau 2 miliar 850 juta dibagi 8 miliar 450 juta kita kalikan dengan 2 miliar 112 500 juta. Hasilnya adalah sebesar 712 juta 500 ribu. Nah, itu adalah beban maksimum kredit pajak untuk perhitungan yang di dalam negeri. Bagaimana yang di luar negeri? Luar negeri itu adalah sebesar 15%, bayarnya 2 miliar 850. Nah, 15% dari 2 miliar 850 itu hasilnya adalah 427 500 juta. Maka yang kita ambil adalah yang terkecil. Yang nilai pajak yang bisa kita kreditkan itu adalah yang terkecil, yaitu yang senilai 427 juta 500 ribu. Gitu ya. Oke, ini nanti latihan ya. Sampai di sini ya penjelasan kita. Jadi ada kasus untuk pengkreditan PPh 24 untuk orang pribadi ya. Kalau misalkan dia punya unsur PPh final, maka kita harus kurangkan dulu sebelum kita mendapati penghasilan neto. Kemudian kalau misalkan tidak ada ya bisa kita langsung akumulasikan kepada pencarian PPh ya, terutangnya berapa, dan kemudian kita hitung berdasarkan penghasilan luar negeri dibagi dengan PKP ya, dikali dengan PPh terutang ya. Seperti itu kesimpulan dari PPh 24 ya. Jadi bagaimana kita bisa mengkreditkan berapa sebagai pengurang untuk pembayaran daripada beban pajak kita nanti. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Mohon untuk dipelajari kembali recording ini, dan jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan melalui Google Classroom. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat